Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda dari Reguler A. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Yudianto telah memberikan arahan kepada saya agar presentasi dapat dilaksanakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis korelasi berganda. Langsung menuju ke pembahasan materinya. Analisis korelasi berganda adalah salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar tiga variabel atau lebih yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam analisis korelasi berganda mengacu pada tiga hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya tidak berkorelasi. Namun jika nilai tepat di angka 0,05 maka harus membandingkan nilai Pearson correlation-nya dengan R tabel. Yang kedua, membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel artinya berkorelasi, dan jika sebaliknya artinya tidak berkorelasi. Lalu yang ketiga, membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel artinya berkorelasi, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel artinya tidak berkorelasi. Pedoman derajat hubungan. Fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa kuat korelasi yang didapatkan. Nilai Pearson correlation merupakan nilai R yang diperoleh. Jika nilai R semakin mendekati angka 0, maka korelasi akan semakin lemah. Dan jika nilai R semakin mendekati angka 1, maka korelasi akan semakin kuat. Ini adalah data yang telah saya buat, di mana Y merupakan penjualan, X1 merupakan promosi, dan X2 merupakan pelayanan. Data yang saya buat ini berjumlah N30. Nah, untuk menganalisisnya, kita juga harus mencari Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2, X1Y, dan X2Y. Yang pertama, kita gunakan perhitungan manual. Setelah menghitung total dari data tadi yang saya gambarkan, langkah selanjutnya yaitu untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Tujuannya adalah nanti untuk menentukan nilai B dan A. Berikut rumus dan hasil dari B1 dan B2. B1 ditujukan untuk variabel promosi dan B2 ditujukan untuk variabel pelayanan. Berikut rumus nilai A beserta hasilnya. Selanjutnya menuju uji F. Di sini ada hipotesisnya, di mana HO tidak ada hubungan yang signifikan antara promosi dan pelayanan secara simultan terhadap penjualan, dan HA ada hubungan yang signifikan antara promosi dan pelayanan secara simultan terhadap penjualan. Kriteria pengujiannya, HO diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, dan HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Berikut ini rumus untuk mencari nilai R, sehingga dari data tadi nilai R yang diperoleh adalah 0,977. Selanjutnya menuju koefisien determinasi. R yang didapat tadi 0,977 lalu dikuadratkan dan dikali 100% sehingga memperoleh hasil 94,5%. Berikut rumus F hitung sehingga diperoleh hasil 282,352. Selanjutnya mencari nilai F tabel dari Microsoft Excel. Rumus sebagai berikut. DF1 di sini nilai K-nya adalah variabel independennya ada 2, dan DF2-nya N-K-1 sama dengan fin V kurung buka 0,05.2.27 kurung tutup, sehingga hasil yang diperoleh 3,35. Kesimpulannya, oleh karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, di mana 282,352 lebih besar dari 3,35, maka HO ditolak. yang artinya ada hubungan yang signifikan antara promosi dan pelayanan secara simultan terhadap penjualan.
Selain itu, korelasi yang didapat sebesar 0,977 yang menunjukkan bahwa korelasi sangat kuat dan mempunyai arah hubungan yang positif. Sehingga semakin tinggi biaya promosi dan kualitas pelayanan, maka semakin meningkat hasil penjualan. Sedangkan besarnya sumbangan variabel promosi dan pelayanan terhadap naik turunnya penjualan adalah 95,4%, sedangkan 4,5% disebabkan oleh faktor lainnya. Selanjutnya, uji T. T hitung rumusnya BI dibagi SBI. BI di sini maksudnya adalah nilai B untuk variabel independen, dan SBI maksudnya adalah standar error variabel independen. Berikut ada beberapa langkah untuk menemukan nilai SBI. Dicari dulu sigma E kuadratnya, lalu ke SE kuadrat, lalu ke SE. Uji T variabel promosi, hipotesisnya di mana HO secara parsial tidak ada hubungan yang signifikan antara promosi dan penjualan, dan HA secara parsial ada hubungan yang signifikan antara promosi dengan penjualan. Kriteria pengujian, HO diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HO ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Setelah menemukan nilai SE, maka masukkan ke dalam rumus SBI untuk variabel promosi. Berikut rumusnya, dan hasil yang diperoleh adalah 0,089. Selanjutnya dimasukkan ke dalam T hitung, BI dibagi SBI, nilai B untuk variabel promosi 1,124 dibagi SBI 0,089 dan hasilnya 12,8. Selanjutnya menghitung T tabel dengan menggunakan Microsoft Excel. Rumusnya sebagai berikut, dan untuk data ini hasil T tabelnya adalah 2,051. Kesimpulan, oleh karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, di mana 12,8 lebih besar dari 2,051, maka HO ditolak, yang artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan antara promosi dengan penjualan. Uji T variabel pelayanan, hipotesisnya di mana HO secara parsial tidak ada hubungan yang signifikan antara pelayanan dan penjualan. HA secara parsial ada hubungan yang signifikan antara pelayanan dan penjualan. Kriteria pengujian, HO diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HO ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Rumus SBI untuk variabel pelayanan sebagai berikut, dan hasilnya 0,06. Selanjutnya dimasukkan ke dalam T hitung, BI 0,826 dibagi SBI 0,06, hasilnya 13,8. Sedangkan untuk T tabel menggunakan Microsoft Excel, rumusnya sebagai berikut dan memperoleh hasil 2,051. Kesimpulannya, oleh karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, di mana 13,8 lebih besar dari 2,051, maka HO ditolak, yang artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan antara pelayanan dengan penjualan. Yang kedua, menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS-nya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SPSS. Kita close saja yang ini. Nah, berawal dari data view, kita pindahkan ke variable view. Di sini kolom yang harus diisi adalah name, desimal, dan label. Di kolom name, baris pertama isi dengan Y, dan baris kedua isi dengan X1, baris ketiga isi dengan X2. Di kolom desimal, kita ubah angka 2 menjadi 0. Dan di kolom label, baris pertama isi dengan penjualan. Baris kedua isi dengan promosi, dan baris ketiga isi dengan pelayanan. Oke, kita kembali ke data view. Nah, untuk memperoleh data, saya menggunakan Microsoft Excel. Tinggal di blok saja, lalu klik kanan, selanjutnya pilih copy, kemudian buka SPSS. Di kolom Y baris pertama, klik kanan lalu pilih paste.
Selanjutnya, buka menu Analyze, pilih Regression, lalu Linear. Setelah itu, pindahkan penjualan ke variabel dependent, promosi dan pelayanan ke variabel independen. Selanjutnya, klik statistik, lalu centang pada R-square change. Continue, lalu klik OK. Output sudah keluar. Kita baca hasil analisis korelasi bergandanya. Di model summary telah diketahui korelasi bergandanya sebesar 0,977, lalu koefisien determinasinya 0,954 atau 95,4%, lalu nilai F hitungnya 282,324 dan nilai signifikansi F hitungnya 0,000. Koefisien telah diketahui, nilai promosinya 1,124 dan pelayanan 0,826. Sedangkan untuk T hitung variabel promosi 12,812 dan untuk pelayanan 16,374. Kesimpulannya, oleh karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel, di mana 282,300 sekian lebih besar dari 3,35 serta T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Yang artinya ada hubungan yang signifikan antara promosi dan pelayanan terhadap penjualan. Sedangkan korelasi yang didapat sebesar 0,977 yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat serta mempunyai arah hubungan positif, di mana semakin tinggi biaya promosi dan kualitas pelayanan, maka akan semakin meningkat hasil penjualan. Sedangkan besarnya sumbangan variabel promosi dan variabel pelayanan terhadap naik turunnya penjualan sebesar 95,4%, sedangkan 4,5% disebabkan oleh faktor lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.